Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amalan. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 di semester 2. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah beriman kepada malaikat Allah. Dengan subbab materi yang pertama, makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, tugas-tugas malaikat Allah. Yang ketiga adalah perilaku beriman kepada malaikat Allah. Dan yang keempat, hikmah beriman kepada malaikat Allah. Baiklah anak-anak, mari kita simak materi berikut ini. Materi yang pertama ialah iman pada malaikat Allah. Iman menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata amana, yu'min, imanan, yang artinya percaya. Sedangkan menurut istilah, iman artinya mempercayai dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diwujudkan dengan perbuatan. Sedangkan malaikat menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, malaikah jamak dari kata malak, dari kata la'aka, yang artinya menyampaikan sesuatu. Jadi, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur sebagai utusan yang taat, patuh, serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Jadi, makna iman pada malaikat Allah yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Adapun perintah beriman pada malaikat Allah diantaranya terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Hakikat malaikat terdapat pada Quran Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsyirun. Artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Adapun kandungan ayat tersebut ada dua. Yang pertama, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah. Yang kedua, malaikat tidak memiliki sifat angkuh, sombong, dan tidak merasa letih. Sifat-sifat malaikat diantaranya adalah diciptakan dari nur atau cahaya, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki pengetahuan yang terbatas, mempunyai sayap, tidak pernah lelah dan tidak akan mati sebelum hari kiamat, tidak berjenis kelamin,
dan memiliki kemampuan berubah wujud. Perbedaan antara malaikat dan makhluk lainnya. Yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat dan jin termasuk makhluk gaib, sedangkan manusia makhluk nyata atau terlihat oleh mata. Yang ketiga, malaikat selalu taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin dan manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, malaikat tidak memerlukan makan dan minum, sedangkan jin dan manusia memerlukan makan dan minum. Yang kelima, malaikat tidak berjenis kelamin, tetapi jin dan manusia berjenis kelamin, ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Perbedaan selanjutnya yaitu malaikat pikirannya jernih dan lurus, sedangkan manusia dan jin pikirannya berubah-ubah. Selanjutnya, malaikat tidak memiliki nafsu, tetapi jin dan manusia memiliki nafsu. Yang terakhir, malaikat hidup di alam malakut, jin hidup di alam jin, dan manusia hidup di alam dunia. Materi selanjutnya yaitu nama dan tugas malaikat. Nama-nama malaikat yang wajib kita yakini ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril, dengan nama lain Ruhul Amin Namus Akbar, yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, yang bertugas menyampaikan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, yang bertugas meniup sangkakala ketika datang hari kiamat. Yang keempat, malaikat Izrail, yang bertugas mencabut nyawa seseorang. Yang kelima dan keenam, malaikat Mungkar dan Nangkir, bertugas menanyai amal manusia di alam kubur. Selanjutnya yang ketujuh dan ke-8 yaitu malaikat Raqib dan Atid, yang bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Yang ke-8 malaikat Ridwan, yaitu menjaga pintu surga. Yang terakhir yang ke-10 yaitu malaikat Malik, yang bertugas menjaga pintu neraka. Materi selanjutnya adalah perilaku beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keseharian. Yang pertama, iman pada malaikat Jibril dapat kita wujudkan dengan selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Iman kepada malaikat Mikail dapat kita wujudkan dengan cara selalu berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Iman kepada malaikat Israfil dapat kita wujudkan dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Iman kepada malaikat Izrail dapat diwujudkan dengan berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut. Iman pada malaikat Mungkar dan Nakir dapat diwujudkan dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Iman pada malaikat Raqib dapat diwujudkan dengan cara selalu memiliki niat baik dalam segala ucapan maupun perbuatan. Iman pada malaikat Atid dapat diwujudkan dengan cara menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Beriman pada malaikat Ridwan dapat diwujudkan dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Beriman pada malaikat Malik
dapat diwujudkan dengan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Nah, itulah tadi contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Di antaranya adalah yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, berhati-hati dalam bertindak karena malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah. Yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, giat, dan tekun dalam berusaha. Yang kelima, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan kita di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.